Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk bisa ikut kajian bersama di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kegiatan kajian yang kita selenggarakan. Astafidu minkum qabla an tastafidu minni. Saya bisa jadi mengambil banyak pelajaran dari Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengambil pelajaran dari saya. Dan sebagai seorang muslim, proses tanasuh dengan cara belajar bersama adalah bagian dari turunan konsekuensi iman. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa yang itu merupakan modal utama bagi setiap hamba. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Disebut rugi ketika manusia itu memiliki modal, tapi pada saat dia menghadap Allah dalam kondisi dia membawa dosa. Modal dia adalah waktu, dan Allah kasih janji, namun dia tidak manfaatkan itu, bahkan dia gunakan untuk maksiat, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Rugi itu bukan nol, tapi minus. Membawa modal, tapi akhirnya minus. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah. Ada 4 kriteria. Yang pertama, orang yang beriman. Dan makna iman ini apa? Makna iman di sini didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan apa? Al-ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, maksudnya adalah orang yang berilmu. Wa amilus shalihat, dan mengamalkan ilmunya. Karena yang dimaksud dengan amal saleh adalah amal yang dilandasi dengan ilmu. Wa tawasaw bil haqqi, lalu dia melakukan tanasuh, menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin masuk surga, maka bagian dari bentuk rahmat seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah menghendaki agar mukmin yang lain masuk surga bersama dengan kita. Sehingga kita ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, kita juga berharap agar sesama mukmin yang lain turut mendapatkannya. Demikian pula ketika kita mendapatkan kenikmatan akhirat, maka kita berharap agar mukmin yang lain juga turut mendapatkannya. Sehingga orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk amalan akhirat, hakikatnya dia sedang bersama-sama mengajak masyarakat, mari kita bareng-bareng masuk surga. Dan itu bukti kalau dia nggak ada sifat hasad pada orang lain. Karena orang yang hasad, tentu dia menghendaki agar orang lain tidak mendapatkan kenikmatan yang dia punya. Tapi ketika dia tidak memiliki sifat hasad, maka dia mau berbagi. Orang lain diajak untuk bareng-bareng mendapatkan kenikmatan itu. Karena itulah muallimunan nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, yaitu para guru ngaji, para dai yang dia menyampaikan kebenaran tentang syariat, memberikan motivasi untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memiliki banyak keutamaan.